Kericuhan yang melibatkan dua pengacara, Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution, belakangan ini tengah menjadi sorotan. Iya, diketahui kericuhan tersebut dipicu saat Rasman menghampiri Hotman yang duduk di kursi saksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025 lalu. Hotman Paris yang terlihat tenang di momen tersebut ternyata memberikan beberapa singgungan menohok untuk Rasman yang membuat kericuhan di tengah pengadilan dan hakim yang mulia itu. Untuk mengetahui sederet singgungan menohok Hotman Paris, maka inilah 5 singgungan menohok Hotman Paris terhadap Rasman Arif Nasution, versi Cumi Top 5. Hotman Paris secara terang-terangan memberikan pandangannya atas aksi ngamuk Rasman di tengah Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, menurut Hotman, aksi yang dilakukan oleh Rasman itu sangatlah norak dan tak pantas dilakukan. Terlebih dalam hal ini, Rasman pun merupakan seorang pengacara. Lantas seperti apa singgungan menohok Hotman terhadap Rasman? Kelakuan pengacara dan si Rasman itu norak. Kalau di persidangan nanti akan bicara apakah buah dada asli atau tidak, itu boleh nggak terbuka dan viral? Nah, kan kalau udah menyangkut kesusilaan, ya, itu hakim harus menyatakan sidang tertutup. Gitu loh, hakim mengatakan karena nanti dalam persidangan ini, dalam kesaksiannya akan banyak membahas tentang asusila. Dan itu kata hakim, harus tertutup, itu demi peraturan. Itu sesuai dengan KUHP. Itu sudah, aku aja belum kenal hakimnya. Aku aja terkejut sama jaksa, aku tertutup gitu loh. Tapi karena duluan dia bereaksi, ya bodo amat deh. Karena dia merasa rugi. Sudah disiapkan viral di mana-mana, TikTok live. Itu KUHP. Semua hal yang menyangkut asusila, hakim berwenang menyatakan tertutup. Kalau di pikiran saya sih dia seolah-olah mau sodorkan tangan, di pinak saya dia mau mukul, ya kan? Saya langsung dengan jurus syek gitu loh, ya. Kayaknya lebih karena berlian gua ke bawah syek gitu langsung. Rupanya khasiat berlian gua kena juga, langsung tangannya terlem gitu loh. Untung saya nggak pukul dia karena gini-gini sehat nih olahraga tiap hari. Jadi tadi senyum lesung pipit gua, ketenangan gua membuktikan bahwa mereka itu nggak ada apa-apanya, nothing untuk saya, nggak ada yang ditakutin. Itu semua perantau yang mencari hidup di Jakarta. Terus apa yang ditakutin? Dengan tenang gua tadi kan, walaupun betapa bersilaunya berlian di tanganku kan, tetap aja gua tenang. Nah, gitu langsung tangannya terpental. Hotman Paris sangat mengecam keras sikap Firdaus Oiwobo, tim kuasa hukum Rasman yang diketahui melakukan aksi tak senonoh dengan naik ke atas meja di tengah peradilan. Ya, meskipun Firdaus Oiwobo sempat mengklarifikasi bahwa sikapnya itu hanyalah spontan alias tak sengaja, Hotman Paris yang mengecam keras pun menyebut jika dirinya akan melaporkan Firdaus Oiwobo ke Mahkamah Agung dan meminta agar surat izin praktek Firdaus Oiwobo dicabut. Lantas seperti apa singgungan Hotman Paris terhadap Firdaus Oiwobo? Dalam sejarah hukum Indonesia, dalam sejarah peradilan Indonesia, belum pernah ada pengacara menghina pengadilan dengan menginjak-injak meja persidangan. Saya langsung sudah mengadukannya kepada Ketua Mahkamah Agung agar itu orang dilarang praktek di seluruh pengadilan Indonesia. Tidak boleh bersidang. Itu kewenangan Ketua Mahkamah Agung. Saya juga meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta agar mengadukan mereka ke polisi karena membuat ricuh depan persidangan adalah tindak pidana. Jangankan di ruang sidang, boleh nggak saya masuk ke restoran orang, gue injak-injak, naik gue ke mejanya, gue injak-injak, boleh nggak? Etika gitu ya? Jangan, ini ruang persidangan loh dan masih ditonton orang. Hakimnya baru aja meninggalkan ruang sidang. Berarti ini perlakuan yang sangat norak gitu. Itu penghinaan pengadilan yang sangat parah. Itu sangat parah, mudah-mudahan dia ditindak. Entah dari mana itu asalnya itu orang. Saya sendiri nggak pernah ketemu itu Firdaus. Gua nggak kenal, ya. Karena saya perkara gede-gede, kalau dia mah kalau udah pakai baju tentara, udah gitu, gini-gini. Ini orang dari benua mana sih? Dari benua
yang sudah ketinggalan 1000 tahun atau apa? Pakai 7 bintang. Ini siapa yang takut sama lu? Siapa yang takut sama lu? Hotman Paris secara terang-terangan menyinggung akan membongkar fakta terkait kasus yang didakwakan terhadap Rasman. Ia diketahui Hotman melaporkan Rasman atas dugaan pencemaran nama baik. Namun Rasman menyangkal dan diduga menyerang balik Hotman. Hotman yang merasa serangan balik Rasman adalah fitnah, akhirnya menyebut jika dirinya akan membongkar fakta yang sebenarnya. Lantas seperti apa singgungan Hotman terhadap Rasman? Halo Rasman, kalau cara berantem kayak gitu, kembalilah kau ke kampungmu di Padang di mana Sumatera Barat. Itu berantem di tepi sawah seperti emak-emakmu 50 tahun lalu. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya, oke? Iklim Hakim sebagai mantan kliennya sudah mengakui dia yang memframe dari awal kok. Kata-kata pelecehan, kata-kata kelainan seks. Si Iklim Hakim bilang gini, sesudah selesai kompresi pers waktu dia menuduh saya kelainan seks dan penjahat seks, Iklim Hakim katanya marah-marah. Kenapa kau ngomong gitu? Dia bilang jamin aman. Itu ada di TV semua, ada semua di video. Itu yang mau saya buka. Dia tahu itu, aku punya semuanya. Ya enggak. Aduh, dia itu kan super junior gua, jadi gua itu udah tahu di mana semua menangani perkara sudah ribuan. Jadi udah tahu gua celahnya di mana untuk membungkam lawan. Hotman Paris tampak menyinggung status terdakwa Rasman atas laporan polisi yang dilayangkannya. Ia diketahui Rasman meyakini jika dirinya tidak akan menjadi tersangka atas kasus yang dilaporkan Hotman. Namun Hotman justru menyinggung jika Rasman saat ini sudah menjadi terdakwa dan tidak akan dapat lepas dari jerat pidana. Lantas seperti apa singgungan Hotman terhadap Rasman? Udah terdakwa dia. Tidak akan ditahan mungkin seperti Ya karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi memang, tapi dengan kelakuan seperti itu coba, bagaimana sikap hakim? Makanya naluri bisnis dia nggak ada. Dengan melakukan itu, kliennya akan menjauh. Pengadilan akan menjauhi dia. Hakim akan marah semuanya. Dan tidak akan mungkin perkara-perkara besar. Akhirnya apa? Datangnya ke Hotman semua. Akhirnya apa? Lamborghini gua nambah terus. Lamborghini gua nambah terus. Melihat sikap Rasman yang sok berani, Hotman tampak menyinggung jika dirinya tak takut terhadap Rasman yang memiliki sikap demikian. Ia, menurut Hotman, seharusnya Rasman yang merupakan seorang pengacara tidak menunjukkan sikap arogansi tersebut di depan pengadilan dan hakim yang mulia. Hotman juga tampak membandingkan sikap tenangnya dengan Rasman yang menurutnya sangat berbanding terbalik. Lantas, seperti apa singgungan Hotman terhadap Rasman? Pertama gue nggak takut sama siapapun, apalagi orang kayak dia. Itu orang-orang semua perantau. Perantau semua. Yang saya sudah duluan maju, apa yang ditakutin? Dia bukan siapa-siapa. Ya, jadi nggak ada yang ditakutin gitu loh. Ya, jadi hanya mulutnya aja yang, tapi sebenarnya dia nggak punya power apapun. Karir juga udah jauh di belakang gue, udah jauh banget gitu loh. Jadi ngapain ditakutin orang kayak gitu?